agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan tusabitu fil qalbil iman wa tuhafidu min Qur'an wa tufahimu minul ayat. Tetap tahuli biha nurul jannati wa nurun naimi wa nurun nadiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para ustaz, para kiai serta sesepuh di An-Nur yang insya Allah diberkahi, dirahmati kita semua, hadirin jamaah yang telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Pada pagi hari ini kita akan memasuki penjelasan pasal ke-10 Ibayanil Wujubid Zulmaniyah wa Nuraniyah, menjelaskan tentang tabir gelap dan tabir cahaya dalam Sirrul Asrar di pasal ke-10. Qala Allah Ta'ala, wa man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Surah Al-Isra ayat ke-72. Dan siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau di dunia ini kita buta, maka kelak di akhirat kita akan lebih buta lagi dan akan tersesat kita pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri akhirat. Pertanyaannya, sekarang kita buta enggak? Enggak Pak Ustadz, sekarang bisa lihat semua ini, bisa sampai ke masjid ini kita semua lihat. Apa yang buta dimaksud di sini? Maka dalam Quran itu bahasa melihat itu, kalau bahasa Indonesia melihat ya melihat. Dalam Al-Quran dikatakan melihat itu naro, melihat. Tapi juga nadoro, melihat juga. Basoro juga melihat. Tapi melihat itu ternyata memiliki tingkatan. Sebagaimana tingkatan tobat. Sebagaimana tingkatan ibadah. Orang yang hanya beribadah karena barangkali takutnya kepada Allah disebut abid, hamba. Tapi kalau penghambaannya kepada Allah sudah dengan sungguh-sungguh, tidak takut lagi kepada siksanya, hanya mengharapkan kepada surganya, hamba juga tapi tingkatannya lebih tinggi, ubudiyah. Tapi kalau hamba tidak mau kepada surga Allah, tak takut juga kepada nerakanya, tapi semata-mata karena dia mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini disebut dengan abudah. Nah, penglihatan juga begitu. Penglihatan dohir, nah inilah disebut haro, penglihatan. Penglihatan vision itu keindahan, kita melihat dengan keindahan, itu disebut nador. Tapi ada penglihatan yang lain, inilah yang disebut dengan basiroh, penglihatan batin. Yang dimaksud dalam surah Al-Isra ayat ke-72 inilah mereka buta hatinya di dunia ini. Basirohnya tidak terbuka, batinnya nggak terbuka.
Yang terbuka mata dohirnya. Orang yang terbuka mata dohirnya tapi mata batinnya tidak terbuka, maka apa yang dia kerjakan berupa kebaikan atau apapun, maka tingkatnya tingkat dohir saja. Ada istilah sholat itu hanya untuk memenuhi kewajiban saja. Tidak dia naikkan tingkatnya untuk supaya ma'rifah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah diriku, kata liya'budun. Kita hanya sampai kepada itu saja, kepada abid saja. Ibnu Abbas, sahabat Nabi, menafsirkan ini, dikatakan liya'budun di situ juga maknanya ay liya'rifun. Maknanya ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban yang diterapkan syariat untuk beribadah kepada Allah, tapi juga harus memenuhi isi dari ibadah itu. Apa isi dari ibadah itu? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengenalnya? Ma'rifat itu ilmu tertinggi? Enggak tinggi, Pak. Semua ilmu sama. Mau ilmu dohir, mau ilmu batin, semuanya sama. Kalau baru tataran ilmu, semuanya sama. Kita pelajari ilmu tentang kejiwaan, ilmu tasawuf misalnya, atau ilmu tazkiyatun nafs, sama aja ilmu itu. Pada awalnya dohir, bisa kita baca. Bagaimana tadi imam membaca, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Itu ilmu di dua ayat itu, dari mulai tahliyah, ilmu tentang mengosongkan, tahliyah, tahalli, tajalli, itu semua. Tiga ilmu itu hanya pada dua ayat itu saja disampaikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Sungguh akan mendapatkan kebahagiaan, sungguh akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan kesuksesan mereka yang membersihkan jiwanya. Lalu kemudian wadakaros marabbihi, dan melanggengkan zikir kepada Allah. Fasolla, dan mendirikan sholat. Sholat itu mi'rajul mu'min, naiknya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, munajatnya orang-orang yang beriman. Jadi dalam dua ayat itu terkandung ilmu dohir dan batin. Ilmu dohir dan batin. Maka ilmu dohir dan batin itu kalau dalam tahapan ilmu sama, tapi dalam tahapan praktek itu yang agak sulit. Nah, kembali kepada pengertian siapa yang buta hatinya di dunia, wa man kana fi hadhil a'ma, di sini di dunia ini buta. Buta apanya? Buta basyurahnya, mata batinnya. Maka kelak al-akhirah a'ma, di akhirat juga akan buta. Wa adallus sabila, dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Oleh karena itu maka segeralah buka mata batin kita. Bagaimana cara membukanya? Itu tadi, liya'budun, naikkan tingkat menjadi liya'rifun. Yang tadinya ibadah semata, dinaikkan tingkatnya menjadi ma'rifah. Salat yang kita laksanakan 5 waktu itu, jadikan itu
benar-benar pas sholat, menjadi sholat yang benar-benar sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan sholat yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara supaya pas sholat itu benar-benar menjadi munajat kita? Maka diawali tadi, qad aflaha man tazakka, bersihkan dulu kalbu kita dari unsur-unsur yang lain di luar sholat. Bersihkan. Maka berwudu itu hakikatnya adalah persiapan kita untuk bermunajat kepada Allah, membersihkan apa yang zahir. Najis-najis yang zahir dibersihkan, termasuk najis-najis yang batin kita bersihkan. Kalau yang zahir nampak kelihatan, yang batin tak nampak. Apa yang batin itu? Yang batin itu adalah najis-najis, kotoran-kotoran